Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik, ahibati fillah, para satid, para santri yang diberkahi oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Adab Hamalatil Quran atau Akhlak Hamalatil Quran oleh Imam Al-Ajurri. Kita sampai halaman 45 ya. Silakan dibuka kitabnya, halaman 45. Nanti santri-santri semua ditulis ya, dikasih makna kitabnya, diterjemahkan ya, dan dikasih tulisan penjelasan dari ustaz ya. Baik, qala al-musannifu rahimahullah, fadlu hamalatil Quran ya. Bab ini tentang fadlu hamalatil Quran. Fadlu hamalatil Quran, keutamaan hamalatil Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Qala Imam Al-Ajurri rahimahullah, haddatsana Abul Abbas Hamid bin Muhammad Ibnu Shu'aib al-Balkhi qala haddatsana Ya'qub ad-Dawraqi haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Abdurrahman ibnu Budail an abihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi minan nasi ahduna. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi, bagi Allah, minan nasi, dari manusia, dari kalangan manusia, ahluna, orang-orang yang menjadi keluarga. Kila ditanyakan, man, siapakah, hum, mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia ya. Maksud memiliki keluarga itu jangan dikatakan Allah punya anak, punya istri, tidak ya. Itu kalau itu keyakinan orang-orang Kristen ya. Tapi yang dimaksud Allah memiliki keluarga itu maksudnya apa?
Maksudnya orang-orang yang dekat ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok pada hari kiamat ya, orang-orang yang spesial ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka siapa? Qala, maka Nabi SAW menjawab, Ahlul Qur'ani, ahli Qur'an, hum mereka itu ahlullah, itulah ahlinya Allah, wa khassatuh, dan kekhususannya Allah, wa khassatuh, dan kekhususannya Allah. Artinya orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari hadis ini ya, dari hadis ini nampak jelas ya bahwa orang-orang yang mereka menghafal Al-Quran ya, orang-orang yang memiliki perhatian khusus ya terhadap Al-Quran, itu mereka akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diberikan keutamaan ya, diberikan fadilah ya, keagungan yang tidak diberikan kepada yang lainnya ya. Makanya mereka dianggap sebagai ahlinya Allah ya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya orang yang menghafal Al-Quran itu berkah hidupnya di dunia, juga berkah nanti di akhiratnya. Bahkan tidak hanya keberkahan itu dimiliki sendiri, tidak, tapi juga mengalir kepada kedua orang tuanya ya. Di dalam riwayat yang lain nanti orang-orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, nanti kedua orang tuanya diberikan penghargaan oleh Allah berupa mahkota ya, mahkota keagungan ya. Jadi bapak ibu kalian itu nanti dimuliakan oleh Allah laksana raja ya, dikasih mahkota ya. Tajan yaumal qiyamah, diberikan mahkota besok pada hari kiamat. Jadi kalau para santri ingin berbakti kepada kedua orang tua, maka berbakti yang paling dekat ya, yang paling afdol adalah dengan cara menghafal Al-Quran ya. Kenapa? Karena itu jadi syafaat kelak bagi orang tua kalian ya. Tidak hanya syafaat, tapi menjadi sebuah penghargaan ya, kemuliaan, di mana kedua orang tua dari anak-anak yang menghafal Al-Quran itu bapak ibunya dikasih pakaian ya, laksana raja ya, laksana ratu, dikasih mahkota ya. Dan mahkotanya tadi, baju kehormatan tadi ya, itu cahayanya dauquhu ahsana min dau'i syams ya. Jadi bercahaya yang cahayanya itu lebih terang ya daripada cahaya matahari di dunia ya. Jadi ini keutamaan di atas keutamaan. Jadi oleh karena itu ya, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang spesial ya, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah ya, orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ketujuh ya, yang kedelapan, akhbarona Abu Bakar ya, Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Hamid Al-Wasiti, hadatsana Ziyad bin Ayyub, hadatsana Abu Ubaidah Al-Haddad, hadatsana Abdurrahman ibnu Badil an abihi an Anas. Ini dari jalur riwayat yang lain.
nanti di ujungnya riwayat ini juga sampai kepada Anas ya. Anas mengatakan, Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina," sesungguhnya bagi Allah ahlina, keluarga atau orang-orang yang terdekat darinya. Kila ditanyakan, "Man hum ya Rasulullah?" Man siapakah hum mereka ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul Qur'ani, yaitu ahli Qur'an ya, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Hum mereka itu ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatu, dan kekhususannya ya. Jadi hadis ini sama ya, menguatkan hadis yang sebelumnya. Jadi intinya Allah memiliki ya hamba-hamba yang terpilih ya, yang terdekat ya, dipilih oleh Allah karena mereka itu ahli Quran ya. Yang dimaksud ahli Quran di sini adalah hamalatil Quran ya, orang-orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkan dari isi kandungan Al-Qurannya. Itu merupakan orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Qala hadatsana, hadis yang ke-9. Jadi hadis yang ke-7 ke-8 tadi itu sama ya, riwayatnya sama ya, dari Anas ya, walaupun jalur dari guru-guru yang berbeda. Tadi Imam Mu'allif di sini ya meriwayatkan 2 jalur tadi, walaupun hadisnya sama tadi. Nah, hadis yang ke-9 sekarang. Hadatsana Abu Ja'far Ahmad bin Yahya Al-Khulwani. Hadatsana Yahya ibnu Abdul Hamid Al-Hammami. Hadatsana Hammad bin Syu'aib an Asim an Zirrin an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr ya, dari Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu dikatakan li sahibil Quran, bagi penghafal Al-Quran, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, Iqra, bacalah, warqa, dan naiklah, warqa dan naiklah. Di dalam riwayat Abu Dawud wartaki ya, yang maknanya juga sama, irqa wartaki itu maknanya naik ya. Jadi besok pada hari kiamat, orang-orang yang hafal Al-Quran itu ya, dikatakan kepadanya ketika mereka menaiki tangga-tangga surga ya. Jadi surga itu darajat ya. Kalau neraka darokat ya. Darajat itu artinya naik. Kalau neraka itu disebut darokat. Darokat itu turun. Makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar ya. Paham ya? Nah, kenapa tadi orang-orang yang hafal Al-Quran dikatakan kepadanya ketika masuk surga, baca Quranmu, dibaca, hafalanmu itu dibaca, coba, terus naik, jadi disuruh naik itu. Nah, surga itu ada 8 tingkat ya. Surga itu ada 8 tingkat atau 8 pintu ya. Nah, yang tertinggi dari surga itu namanya surga apa? Firdaus ya, surga Firdaus ya. Nah, ketika ahli Quran atau para penghafal Quran tadi disuruh masuk surga, ternyata hafalannya itu masih lekat ya, masih lekat. Jadi lekat ke bawah mati. Hafalan Quran itu jangan dilupakan ya. Makanya kalau hafal Quran itu dimurojaah terus, jangan sampai lupa. Nah, kalau dia
selama di dunia menjaga itu hafalannya sampai mati, setelah mati ketika dibangkitkan hafalannya itu masih membekas di dalam dirinya. Makanya ketika dibangkitkan sudah dihisab, sudah divonis masuk surga. Ketika masuk surga itu disuruh naik, ya. Nah, sambil menaiki tangga-tangga surga, penghafal Quran ini ya disuruh terus ya baca naik, ya. Iqra warqa warattil, dan tartilkan, ya. Jadi bacaan kalian dibaca yang tartil, ya. Kama kunta turattil fid dunya, kama sebagaimana kunta ada engkau turattilu engkau mentartilkan Al-Quran, maksudnya fid dunya, di dunia. Jadi baca terus, dia baca Al-Fatihah, dia baca Al-Baqarah, terus dibaca. Sambil baca itu naik semakin tinggi, ya. Hafalannya itu semakin dibaca semakin tinggi derajatnya di surga. Nah, ketika dia terus membaca hafalannya tadi, ternyata hafalannya itu sudah hampir selesai, 30 juz sudah hampir selesai. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin kunta taqra'uha. Karena fa inna manzilataka, karena sesungguhnya manzilataka, kedudukanmu, inda akhiri ayatin, inda di sisi, akhiri ayatin, akhir ayat, kunta yang pernah engkau ada, takro'uha, takro'u engkau membacanya, ya. Jadi kedudukanmu itu di surga tergantung, ya, bacaan Quranmu tadi, ya. Kamu baca terus, hafalanmu yang kamu hafal itu baca terus, karena kedudukan surgamu itu di akhir ayat yang kamu baca. Jadi artinya kalau dia hafal Quran 30 juz, berarti sudah mentok, ya, sudah sampai puncak akhir, ya, berarti dia berada di puncak surga, yaitu surga yang paling tinggi. Berarti surga apa? Surga Firdaus, ya. Berbeda kalau orang hafalannya cuma sampai Al-Fatihah saja, ya, atau sampai surat-surat pendek saja, ya udah sampai situ. Surganya cuma sampai surat-surat apa? Pendek saja. Tapi kalau dia tadi hamalatul Quran, ya, dia hafal dari semua ayat-ayat dan surat-surat tadi yang ada di dalam Al-Quran, ya sudah, itu berarti akhir dari hafalannya tadi sampai dia selesai satu Al-Quran tadi. Nah, disitulah ditentukan letak surganya, ya, derajat surganya. Artinya dia berarti menempati posisi surga yang paling apa? Yang paling tinggi, ya. Surga yang paling tinggi, ya. Jadi itu nikmat di atas nikmat, ya. Jadi orang yang surganya paling tinggi itu berarti surga para nabi, ya. Surga para nabi dan rasul di situ, ya. Berarti itu bertetangga dengan Rasulullah SAW dan para nabi yang lainnya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, ya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin, yaitu surat An-Nisa 69, ya. Jadi nanti akan bersama tadi minan nabiyyin, orang-orang yang diutus oleh Allah, yaitu para nabi, ya, dan rasul, wasiddiqin, para siddiqin, ya, orang-orang yang siddiq dalam keimanannya, wasyuhada'i, para orang-orang yang mati apa? Syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Di situ tempatnya, ya.
Nah, ini fadilah keutamaan orang yang hamalatil Quran tadi, menghafal Al-Quran. Baik, kemudian hadis yang berikutnya yang 11 ya. Qala Muhammad bin Husain wa ruwiya an Ummi Darda annaha qalat. Dan diriwayatkan dari Ummi Darda ya. Annaha sesungguhnya beliau Ummi Darda qalat berkata, Sa'altu Aisyah. Sa'altu aku bertanya Aisyah kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Amman tentang seseorang dakhala yang masuk al-jannata surga. Mimman dari golongan seseorang, dari golongan orang qara'a yang ia telah membaca Al-Quran. Jadi suatu ketika sahabiyah ya, seorang ibu-ibu dari kalangan sahabat yaitu Ummu Darda ya, bertanya pada Ibunda Aisyah istri Nabi tentang orang yang masuk surga. Yang satu masuk surga sebab dia ahli Quran, qara al-Quran, dia membaca Quran. Ma fadluhu, ma apakah fadluhu keutamaannya alaman atas orang lam yaqra, atas orang yang tidak membaca Quran. Jadi sama-sama masuk surga ini. Jadi orang masuk surga itu banyak sekali jalurnya ya. Ada orang masuk surga gara-gara sedekah seteguk air ya. Ada orang masuk surga gara-gara menyingkirkan duri dari jalan. Ada orang masuk surga gara-gara sedekah sepotong roti, sebagaimana riwayat sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ada orang masuk surga gara-gara puasa, gara-gara sholat. Banyak ya jalur-jalur amalan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Nah, kemudian ditanyakan bedanya apa? Sama-sama masuk surga, yang satu masuk surga sebab dia hafal Quran, yang satu dia nggak hafal Quran. Apakah ada perbedaan keutamaan ditinjau dari keutamaannya? Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, faqalat, maka berkata Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, inna sesungguhnya adada darajil jannah, inna sesungguhnya adada jumlah darajil jannah undangan surga ya, biadadi itu sejumlah ayat Quran, ayat-ayat Al-Quran. Jadi kata Ibunda Aisyah itu bukan ngarang, ini juga beliau meriwayatkan dari Nabi maksudnya. Sesungguhnya undakan-undakan surga, tingkatan-tingkatan jalan menuju surga itu sejumlah, saking banyaknya tadi itu sejumlah ayat-ayat Al-Quran ya. Sejumlah apa? Ayat-ayat apa? Al-Quran. Faman dakhala al-jannah, faman maka siapa saja dakhala yang ia masuk al-jannata surga, mimman dari golongan orang qara'a yang ia membaca Al-Quran, falaisa maka tidak ada fauqahu di atasnya ahadun seorang pun. Jadi artinya apa? Kalau orang itu hafal Quran ya, dia baca Qurannya dari ayat 1 sampai ayat terakhir ya, dari surat yang 1 sampai surat terakhir ya, itu berarti dia berada di puncak surga. Kenapa? Karena puncak surga tadi, jalan undak-undakan menuju surga itu jumlahnya sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Berarti kalau dia membaca seluruh ayat-ayat tadi, berarti dia sampai di mana? Di puncaknya. Paham kan? Paham ya anak-anak semua ya? Santri-santri semua paham ya? Jadi kan tadi hadisnya kan, hadis yang di awal bab kan tadi dikatakan ya. Hadis sebelum ini kan tadi dikatakan bahwa surga itu ditentukan oleh hafalan Quran, bacaan Quran, ya kan? Dia sambil masuk surga, nah surga itu kan naik, darajat, naik.
Nah sambil dia naik tadi, dia sambil baca dengan hafalannya tadi, dibaca. Berarti semakin banyak yang dibaca, semakin apa? Tinggi surganya, paham ya? Nah sementara undang-undangan Al-Quran, undang-undangan surga, jadi jalan yang naik tadi ya, menuju surga itu jumlahnya sejumlah apa? Ayat Al-Quran. Berarti kalau dia hafal Quran, dibaca semua ayat-ayat Quran tadi, sudah selesai tuntas, berarti dia sampai ke puncak surga. Nah puncak surga berarti mana tadi? Surga apa? Firdaus. Ini maksudnya ya. Maksud jadi pertanyaan Ummu Darda tadi kepada Ibunda Aisyah. Tanya. Jadi Ummi Darda itu tanya kepada Ibunda Aisyah, perbedaan orang-orang yang masuk surga. Yang satu dia hafal Quran, yang satu tidak hafal Quran. Yang hafal Quran udah dipastikan pasti surganya itu paling puncak. Kenapa? Karena undang-undangan surga itu sejumlah, jalan menuju surga itu ya tingkat-tingkatannya itu sejumlah ayat Al-Quran. Nah berarti kalau dia baca semua ayatnya, dia berada di paling puncak. Berbeda kalau orang nggak hafal Al-Quran, bisa jadi surganya nggak nyampe puncak. Bisa jadi surganya level 1, level 2, paham? Kan tadi surga itu ada berapa level? 8. Yang paling puncak surga apa? Firdaus. Artinya kalau dia nggak hafal Quran, belum tentu dia mencapai puncak surga. Artinya belum tentu dia masuk surga Firdaus, walaupun sama-sama masuk surga. Itu bedanya ya dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12 ya. Haddatsana Abul Fadl Ja'far bin Muhammad bin As-Sandali. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Haddatsana Ali bin Asim an Ibrahim Al-Hujari an Abil Ahwas an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu hadzal qur'ana wasluhu. Ta'allamu, pelajarilah kalian, hadzal qur'ana, ini Al-Quran. Jadi belajarlah kalian Al-Quran ini ya. Disuruh mondok, disuruh ngaji ya, supaya bisa baca Quran, supaya bisa menghafal Al-Quran. Itu perintah Nabi ya. Berarti kalau kalian mondok ya di pesantren Al-Quran itu sudah melaksanakan perintah Nabi SAW. Karena Nabi perintahkan ya, belajari Al-Quran, belajarlah kalian Al-Quran ini ya. Jelas ya? Jadi wajib itu, seorang muslim wajib, fardu ain ya, untuk belajar Al-Quran ini fardu ain ini ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ini termasuk ilmu fardu ain itu belajar Al-Quran sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain ya. Quran dulu belajari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamu hadzal Qur'an watslu, dan bacalah kalian baca iya ya, bacalah Quran ya, watsluhu, dan bacalah Quran ya. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian tu'jaruna, kalian diberikan pahala ala tilawatihi, atas membacanya, bikulli harfin, bikulli pada setiap harfin, huruf, satu huruf, asyra hasanatin, asyra 10 hasanatin, kebaikan-kebaikan.
Amma ini adapun ini sesungguhnya aku la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim. Alif lam mim itu satu huruf, bukan itu. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, itu maksudnya ya. Jadi baca Quran, pelajari ya. Karena setiap orang yang membaca satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan ya. Kalau orang membaca alif lam mim itu bukan satu huruf tetapi berapa? 3 huruf. Berarti ada berapa kebaikan di situ? 30. Bayangkan itu kalau Al-Baqarah khatam itu berapa huruf itu ya? Jelas ya? 10 kebaikan. Ada dulu apa nanti? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
kita lanjutkan sebentar lagi supaya dapat satu bab ya. Inna hadzal qur'ana, lanjutannya ya. Inna sesungguhnya hadzal qur'ana, Quran ini maktubatullah. Maktubah itu hidangannya. Maktubatullah, hidangannya Allah. Fata'allamu, maka pelajarilah kalian min, dari maktubatillah, dari hidangan Allah, mastata'tum, semampunya kalian. Jadi Quran itu laksana hidangan ya, hidangan yang disuguhkan ya, kalian sebagai tamunya gitu. Jadi barat kalian bertamu ke rumah orang, dikasih makan, dikasih minum, dikasih hidangan, disuguhkan, silakan dimakan ya. Nah, bagaimana cara memakan hidangan Allah? Dengan cara mempelajarinya. Jadi kita sudah diundang oleh Allah, kemudian dikasih hidangan, kok tidak dimakan? Itu aneh kan gitu. Harusnya kita sebagai setiap muslim disuguhi oleh Allah berupa hidangan, ya kita makan, kita nikmati itu ya. Nah, cara menikmati hidangan Allah bagaimana? Dengan cara dipelajari tadi ya, belajar cara bacanya, cara mentajwidkannya, mentartilkannya, cara menghafalnya, belajar cara mentafsirkan Al-Quran ya, belajar apa isi kandungan Al-Quran. Jadi itu dalam rangka tadi menikmati hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini, huwa adalah hablullah, talinya Allah. Jadi Al-Quran itu talinya Allah. Kenapa diibaratkan dengan tali ya? Karena itu penyambung antara seorang hamba dengan Allah. Itu melalui apa sambungannya? Melalui talinya Allah. Nah, talinya Allah itu apa? Al-Quran ya. Sehingga kalau tali ini kita pegang, kita nggak akan jatuh ya, tidak akan tersesat ya. Kalau kita memegang tali Allah dengan kencang, dengan apa caranya? Yaitu tadi dipelajari, dihafal, diamalkan isi kandungan Al-Quran. Huwa nurul mubin, huwa adalah Al-Quran an-nuru, cahaya, al-mubinu yang terang ya, cahaya yang terang. Jadi bayangkan kalau dunia ini gelap ya, tidak ada lampu, tidak ada matahari ya, tentu orang semuanya tersesat dalam kegelapan, tidak tahu jalan gitu ya, tidak tahu jalan. Nah, dengan datangnya Al-Quran itu bumi yang gelap jadi bercahaya, hati yang gelap jadi bercahaya, hidup yang gelap yang tidak tahu arah, tidak tahu kebenaran, dengan belajar Al-Quran dia menjadi tahu, oh ini kebenaran, ini salah, ini yang hak, ini yang batil. Itu namanya cahaya. Wasyifa'u, dan obat ya, an-nafi'u, yang bermanfaat. Jadi Al-Quran itu syifa ya, sebagai terapi, obat, penyembuh ya, baik penyakit fisik maupun penyakit jiwa ya, penyakit mental ya. Itu obatnya dengan Al-Quran. Wa najatun, dan keselamatannya. Man, bagi orang tabi'ah yang mengikuti kepada Al-Quran. Jadi orang yang mengikuti Al-Quran pasti selamat. Wa ismatun, dan penjagaan ya, dijaga ya. Man, bagi orang tamassaka, yang dia berpegang teguh bihi, dengan Al-Quran. Artinya orang yang berpegang teguh pada Al-Quran hidupnya ismah ya, dijaga oleh Allah dari kesesatan. La ya'wajah, tidaklah bengkok Al-Quran. Al-Quran enggak bengkok. Fayuqawwam, kemudian perlu diluruskan. Jadi Quran enggak perlu diluruskan karena Al-Quran itu sudah lurus, tidak bengkok. Wala tanqadi, dan tidak pernah habis ya, ajaibuhu, keajaiban Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak pernah ketinggalan zamannya. Justru Al-Quran itu menjawab tantangan-tantangan zaman ya.
Nah, penemuan-penemuan ilmiah sekarang ya, kemajuan sains dan teknologi ya, itu justru sudah diberitakan oleh Al-Quran. Ya kan, ilmu-ilmu tentang kehidupan. Quran bicara tentang kehidupan, atau sekarang dikenal ilmu biologi ya. Sains modern bicara tentang alam, ya, tentang fisika. Quran sudah bicara tentang fisika. Jadi tidak akan pernah habis ya keajaiban-keajaiban Al-Quran itu. Wala yakhlaqu an kasratir radya, dan tidak tercipta dari banyaknya bantahan ya. Artinya segala isi kandungan Al-Quran itu tidak terbantahkan ya. Jadi tidak ada yang keliru ya. Beda dengan kitab-kitab lain ya, atau buku-buku yang lain bisa jadi keliru ya. Tapi Quran nggak ada kelirunya, nggak ada salahnya ya. Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya ditambah sedikit lagi ya. Tinggal 3 hadis lagi biar satu bab ya. Qala akhbarana wa akhbarana Abu Abdillah, halaman 48 ya. Ahmad bin Hasan Ibnu Abdul Jabbar As-Sufi, hadatsana Syuja' Ibnu Makhlad, hadatsana Hajjaj Ibnu Minhal, hadatsana Hamad bin Salamah an Atha ibn Sa'ib an Abil Akhwas wa Abi Al-Bakhtari anna ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Ibnu Mas'ud ya, anna ibn Mas'ud, sesungguhnya Ibnu Mas'ud berkata, ta'allamu al-Qur'ana, ta'allamu pelajarilah kalian al-Qur'ana, Qur'an, watsluhu dan bacalah ia ya, bacalah Qur'an. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian, tu'jaruna, kalian diberi pahala, bihi, dengan sebab membaca tadi ya, sebab mempelajari Quran tadi. Inna bikulli harfin, sesungguhnya setiap huruf ya, dengan setiap huruf, minhu, darinya ya, dari bacaan Quran tadi, asyran, itu 10 ya. Jadi satu huruf yang kalian baca 10 dilipat gandakan oleh Allah. Ini sesungguhnya aku tidak mengatakan bi alif lam mim, asyran. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, bukan 10. Tapi alif itu huruf ya. Walakin, tetapi bil alifi, dengan alif, asyran itu 10 pahala. Wabil lami, dan dengan lam ya, alif lam, alif itu 10 pahala, lamnya 10 pahala. Wabil mim, dan dengan mim, asyron 10 pahala ya. Jadi dikuatkan lagi dengan riwayat Ibnu Mas'ud tadi, bahwa setiap orang yang membaca satu huruf ya, itu dilipat gandakan 10 ya. Walaupun itu adalah huruf-huruf muqatta'ah ya, huruf-huruf yang terpisah di awal surat, alif lam mim, alif lam ra ya, ha mim, dan begitu seterusnya ya. Huruf-huruf yang terpisah-pisah itu bukan satu rumpun huruf, tapi ha mim, misalkan ha satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim tadi, alif satu huruf, lamnya satu huruf, mim satu huruf. Alif lam ra, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, ra-nya satu huruf gitu. Cara ngitungnya begitu per huruf. Nah, per huruf tadi pahalanya berapa? 10. Hadis yang ke-14, hadatsana Abu Bakrin Abdullah ibnu Abi Dawud, hadatsana Abu Thahir Ahmad bin Amr, hadatsana Ibnu Wahb, akhbarani Yahya ibnu Ayyub an Khalid bin Yazid an Sa'labah ibni Abi Al-Kanud an Abi Al-Kanud an Abdullah bin Amr bin Al-As qala, an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, man jama'al Qur'ana, man siapa saja jamaah yang dia mengumpulkan Al-Qur'an, Al-Qur'an. Maksudnya siapa saja yang menghafal Al-Qur'an ya, dihafal. Faqad, maka sungguh, hamala, dia telah menggotong ya, telah memanggul ya, telah membawa amron, perkara aziman yang agung ya. Jadi kalau orang
menghafal Quran itu berarti dia telah membawa sesuatu yang besar ya, sesuatu yang agung. Lakot adrijat, lakot sungguh-sungguh, adrijat diselipkan an-nubuwah kenabian baina katifaihi di antara kedua pundaknya. Jadi seakan-akan ya orang yang hafal Quran itu kayak dia memanggul kenabian di kedua pundaknya ya. Kenapa? Quran ada di dalam dirinya dihafal. Artinya dia itu seakan-akan diberikan mandat ya, dipilih untuk ditempati Al-Quran, sehingga di pundaknya itu seakan-akan ada kenabian walaupun dia bukan nabi. Artinya dia penerus ya, penerus risalah kenabian ya, risalah Nabi SAW. Ghairu annahu, hanya saja sesungguhnya ia la yuha, tidak diwahyukan ilahi kepadanya. Fala yang bagi, maka tidak sepantasnya lihamilil Quran, bagi penghafal Al-Quran ya. Jadi tidak sepantasnya bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran an yahidda, melampaui batas, ma'aman yahid, bersama orang-orang yang melampaui batas. Jadi nggak boleh orang-orang yang hafal Al-Quran melampaui batas ya. Wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh ya. Ma'aman yajhal, bersama orang-orang yang bodoh ya. Jadi orang yang hafal Al-Quran itu dalam dirinya itu ada Quran, jadi jangan sembarangan. Jangan ngikuti gaya hidup orang-orang yang nggak pantas ya. Karena di dalam dirinya ada Quran. Jangan kayak orang yang jahil gitu ya. Jangan berperilaku seperti orang-orang jahil. Orang-orang yang jahil itu apa? Orang-orang yang mengikuti budaya-budaya yang di luar Islam, itu orang-orang jahil. Nggak usah ikut-ikutan budaya Korea atau budaya anak-anak sekarang ya. Nggak pantas gitu ya, santri mengikuti gaya-gaya anak-anak gaul misalkan ya, telinganya ditindih, itu nggak pantas ahli Quran ya. Ahli Quran itu ya harus memantaskan dirinya tadi dengan akhlak ya, dan menjaga pergaulan. Jangan sampai bergaul dengan orang-orang bodoh tadi ya, orang-orang yang perilakunya perilaku yang tidak sesuai dengan syariat, harus dijauhi ya. Karena itu nanti merusak ya Quran yang ada di dalam dirinya. Li'anal Qur'annya, karena Quran fi jawfihi, di dalam dirinya ya, di dalam dirinya. Jadi karena Al-Quran itu di dalam dirinya ya, jadi jangan sembarangan bergaulnya. Dan yang terakhir ya, terakhir penutup dari bab ini, wa hadatsana Abu Bakrin ibni Abi Dawud aidan, hadatsana Abu Thahir, hadatsana Ibnu Wahbi, akhbaroni Maslamah, akhbaroni Maslamah ibnu Aliyin an Zaid ibn Waqid an Makhul an Abi Umamah al-Bahili yarfa'u, an Abi Umamah, dari sahabat Abi Umamah al-Bahili yarfa'u, beliau merafakkan hadis ini, maksudnya hadis ini riwayatnya sampai Nabi. Qala, beliau berkata, man qara'a, man siapa saja qara'a, dia membaca sulusayil Quran, 2/3 Quran. Jadi kalau orang itu membaca 2/3 Al-Quran ya, membaca apa? 2/3 apa? Al-Quran ya. Kalau Quran itu dibikin 30 juz, berarti sepertiganya berapa juz? 10. 2/3-nya 20 ya. Faqad utiya sulusayin nubuwah, maka dia diberi 2/3 kenabian. Waman qara'a al-Qur'ana, waman, dan siapa saja qara'a, dia membaca Al-Quran, faqad utiya an-nubuwah. Faqad qara'a, waman, dan siapa qara'a yang dia membaca Al-Quran, Quran semua utuh gitu ya, 30 juz maksudnya.
Faqad utiya, maka sungguh telah diberikan an-nubuwah kenabian. Ghairu annahu, hanya saja ia tidak, ya, sesungguhnya ia tidak, la yuhad tidak diwahyukan ilaih kepadanya. Jadi di sini ya riwayat ya dari Abi Umamah Al-Bahili ya menguatkan riwayat sebelumnya tadi bahwa orang yang diberi Quran ya, dia hafal Quran 2/3 20 juz ya, itu diberikan 2/3 kenabian. Kalau dia hafal semua 30 juz berarti dia 100% diberi kenabian ya. Hanya saja dia tidak diwahyukan. Maksudnya diberi kenabian itu apa? Bukan berarti dia nabi, bukan ya. Dia, orang-orang yang hafal Quran itu seakan-akan penerus nabi, seakan-akan. Walaupun dia bukan nabi, karena nabi sudah selesai, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, penerus Nabi Muhammad siapa? Ya penghafal Al-Quran ya. Karena dia itulah pewaris nabi ya, yang meneruskan risalah Quran yang dibawa Nabi untuk disampaikan kepada umat. Ya, makanya riwayat Abi Umamah Al-Bahili tadi dikatakan bagi ahli Quran tadi itu seakan-akan Nabi, seakan-akan dia bukan Nabi. Ya, seakan-akan Nabi. Artinya dia itu penerus ya. Penerus risalah apa? Kenabian. Makanya Qurannya harus dijaga tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan baru ya. Insya Allah setiap pertemuan kita bahas satu bab ya, biar utuh dan tidak tercecer dan tidak terpecah-pecah pemahamannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.